3, 2, 1, tenggelamkan. Siapa yang tak kenal Susi Pujiastuti? Perempuan yang lahir di Pangandaran, Jawa Barat, pada 15 Januari 1965 ini merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019. Kisah hidupnya menarik perhatian banyak orang, terutama karena keputusan beraninya berhenti sekolah di kelas 2 SMA untuk terjun ke dunia bisnis. Berawal dari berjualan ikan menggunakan sepeda berkeliling pantai, kegigihan dan kepintaran Susi Pujiastuti terbukti dengan keberhasilannya mengembangkan bisnis, yaitu dalam bidang pengolahan ikan melalui PT ASI Pujiastuti Marine Product, serta di bidang aviasi melalui PT ASI Pujiastuti Aviation dan PT ASI Pujiastuti Flying School. Semua kesuksesan tersebut turut mengantarkannya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Berorientasi pelayanan. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti merupakan sosok yang dapat dikatakan memiliki sikap kepemimpinan transformasional. Beliau mampu membuat kebijakan yang solutif untuk menyelesaikan masalah dan responsif terhadap kebutuhan, meskipun terkadang kebijakan tersebut dianggap terlalu keras dan menimbulkan pro kontra. Misalnya, dalam mengatasi kasus illegal fishing yang berdampak pada kerugian negara, Susi Pujiastuti membuat kebijakan penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera. Beliau juga membuat aturan terkait batasan ukuran kapal untuk mencegah eksploitasi ikan secara berlebihan sekaligus melindungi nelayan kecil. Kebijakan-kebijakan yang digagas oleh Susi Pujiastuti mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena mampu menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Akuntabel. Senantiasa mampu mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien, merupakan ciri individu yang memiliki nilai akuntabel. Nilai tersebut tertanam dalam diri Susi Pujiastuti. Beliau adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan serta sikapnya dalam mengelola kekayaan negara di bidang kelautan dan perikanan. Misalnya, dengan melarang penggunaan cantrang untuk mencegah kerusakan pada ekosistem laut. Selain itu, Susi Pujiastuti juga selalu membentengi diri dari segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti halnya saat beliau diiming-imingi uang sebesar 5 triliun untuk mempengaruhi kebijakannya di bidang kelautan dan perikanan, Susi Pujiastuti dengan tegas menolak tawaran tersebut. Kompeten. Seorang individu yang memiliki nilai kompeten senantiasa meningkatkan kemampuan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tak ubahnya dengan Susi Pujiastuti yang berhasil menempati peringkat pertama dalam rapor 5 tahun kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala yang dikeluarkan oleh Alfara Research Center. Susi Pujiastuti mendapatkan tingkat kepuasan 91,95% dan mengalahkan kementerian lainnya. Di samping itu, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti juga mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang maritim, yaitu Peter Benchley Ocean Awards. Walaupun hanya lulusan SMP, Susi Pujiastuti adalah sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Hal ini ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi profesi bidang pembangunan kelautan dan perikanan dengan jenjang kualifikasi level 9 yang ia terima dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini setara dengan tingkat gelar doktoral di bidang akademik. Tak hanya itu, Susi Pujiastuti juga menerima gelar honoris causa dari Universitas Diponegoro. Harmonis. Nilai harmonis ditunjukkan dengan sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, dan dalam dunia profesional mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Meskipun terkesan sebagai sosok yang keras dan tidak kenal kompromi, Susi Pujiastuti tetap dikenal sebagai tokoh yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Beliau juga merupakan sosok terdepan dalam mendukung isu pengarusutamaan gender. Susi Pujiastuti beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan harus setara, tidak boleh jomplang. Beliau berpesan kepada para perempuan Indonesia untuk membebaskan pikiran mereka dari keterbatasan-keterbatasan gender agar dapat berpikir dan bertindak tanpa ragu-ragu. Hal ini jugalah yang membuat Susi Pujiastuti menjadi sosok panutan bagi para perempuan dengan berbagai usia di seluruh Indonesia. Loyal. Nilai loyal dapat didefinisikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Susi Pujiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu untuk menjaga sumber daya laut karena laut merupakan masa depan bangsa. Contohnya, kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan cantrang, larangan ekspor benih lobster, dan pembatasan ukuran kapal, semuanya bertujuan untuk mencegah eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan dan untuk melestarikan ekosistem laut. Begitu pula dengan kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, merupakan upaya untuk melindungi sumber daya laut Indonesia sehingga bisa lebih banyak dinikmati oleh bangsa sendiri. Sekaligus, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kedaulatan Indonesia di mata dunia dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Adaptif. Wujud dari nilai adaptif yaitu selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi, serta berinovasi untuk mendukung pencapaian tujuan. Hal ini dilakukan oleh Susi Pujiastuti saat masih menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, salah satunya dalam mengatasi kasus illegal fishing yang berdampak pada kerugian negara. Beliau membuat inovasi program dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengawasi kelautan dan perikanan Indonesia sehingga mampu mendeteksi modus eksploitasi sumber daya laut yang ilegal.
Melalui program ini, Susi Pujiastuti menerima apresiasi inovasi digital untuk kebijakan publik karena dinilai proaktif dan progresif menjaga laut Indonesia. Kolaboratif. Menurut Susi Pujiastuti, keberanian dan kolaborasi menjadi modal utama untuk melahirkan terobosan. Dalam melancarkan gagasan pemanfaatan teknologi digital, beliau bekerja sama dengan Google melalui platform pemetaan Global Fishing Watch, GFW, untuk memantau lalu lintas laut Indonesia secara real-time sehingga pengawasan kelautan dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal menggunakan satelit Google tersebut. Alhasil, stok ikan meningkat dan produk domestik bruto dari sektor perikanan tumbuh melebihi perekonomian nasional. Keterbukaan Susi Pujiastuti untuk menjalin kerjasama yang sinergis demi hasil yang lebih baik telah mencerminkan nilai kolaboratif. Mengerjakan.